Salam. Halo. Suara saya jelas ya. Jelas Pak, jelas. Terima kasih pujiannya. Mari kita menundukkan kepala kepada Tuhan, minta pimpinan Tuhan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, terima kasih dan puji syukur. Jika pada malam ini Tuhan, sekali lagi kami bisa memuji-muji nama Tuhan, memberikan yang terbaik untuk Tuhan, dan sebentar juga kami akan memberitakan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Pakailah hamba-Mu ya Tuhan yang penuh dengan kekurangan, dan yang Kau tolong hamba dalam menyampaikan benih firman Tuhan. Roh Kudus, tolonglah hamba-Mu. Kuasai lidah bibir mulut hamba-Mu. Kuasai pikiran hamba-Mu. Kau tambahin, Kau kurangi setiap kata-kata kami, sehingga betul-betul kata-kata itu datang dari Tuhan. Roh Kudus, bimbinglah hamba, kuasalah hamba sepanjang pemberitaan firman Tuhan. Ada kuasa dari Roh Kudus menyertai hamba. Hamba juga berdoa untuk anak-anak Tuhan yang ada di Zoom ini Tuhan. Pada saat mendengarkan kebenaran firman Tuhan, Roh Kudus juga bekerja pada diri mereka masing-masing, pribadi lepas pribadi, supaya mereka membuka hati dan pikirannya yang begitu baik, sehingga firman Tuhan jatuh pada tanah yang subur, dan mereka menjadi bukan hanya pendengar-pendengar firman Tuhan, tapi menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, dan anak Tuhan bisa pulang dengan damai sejahtera dari Engkau ya Bapa. Berkati Zoom ini Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir, kuasai listriknya, kuasai internetnya, kuasai suaranya, gambarnya, semuanya yang melibatkan Zoom ini bisa berjalan dengan baik. Terutama diri hamba-Mu nih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya berdoa dan mengucapkan syukur. Yang percaya katakan, amin. Saudara, mari kita buka di dalam kitab Yakobus, saudara. Yakobus 1 ayat 2 sampai 8. Saya minta dengan hormat Bu Lydia bisa membacakan untuk saya. Yakobus 1 ayat 2 sampai 8. Yakobus 1 ayat 2 sampai 8. Demikian bunyi firman Tuhan dengan perikop iman dan hikmat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima kekuatan dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Amin, saudara. Saudara, kita akan membahas ayat ini secara singkat, saudara. Nanti ada banyak tanya jawab, saudara. Saudara, di dalam kata-kata pencobaan, saudara. Di dalam kitab suci, saudara, kata pencobaan itu ada berbagai macam arti, saudara. Arti pertama mungkin bersikap, artinya temptation. Saudara. Temptation itu suatu pencobaan yang dari setan. Saudara. Pencobaan dari setan itu tujuannya untuk menjatuhkan kita. Sebagai anak Tuhan tuh, kalau setan sudah memberikan suatu hal yang begitu jahat, dia tujuannya untuk memberikan sesuatu hal yang menjatuhkan kita. Contoh daripada kasus ini adalah Tuhan Yesus sendiri, saudara. Di dalam Matius 4, 1-11, pada waktu padang gurun, mencoba di padang gurun terhadap Yesus, itu betul-betul setan mau menjatuhkan Yesus. Walaupun dia tahu Tuhan Yesus tidak pernah jatuh, tapi dia menjadi luar biasa, dia ingin menjatuhkan Yesus secara serius. Itulah namanya pekerjaan setan.
Dan pencobaan di dalam Yakobus 1 ayat 13 juga itu ada pencobaan dari setan. Yang kedua, kata pencobaan juga punya arti tes. Tes itu lain dengan temptation. Temptation itu satu pencoba dari setan. Yang kedua adalah dalam arti dari tes. Tes itu ujian. Dan biasanya ujian ini datang dari Tuhan. Tujuannya untuk kita supaya naik kelas. Kalau ujian dari SD ke naik ke SMP, SMA, SMA S1, S1 dan S2, S3, semua itu diuji. Tujuan Tuhan memberikan satu pencobaan dan arti tes itu untuk mengangkat, untuk menguatkan saudara, bahkan untuk menyucikan saudara. Itu dinamai ujian, saudara. Jadi beda antara ujian pencobaan dari setan dengan ujian dari Tuhan. Atau yang ketiga, saudara, gabungan saudara, antara setan dengan Tuhan. Saudara. Itu terjadi dalam kasus Ayub. Saudara. Kita membaca dalam kitab Ayub, itu setan dengan izin Tuhan. Izin Tuhan. Setan tidak akan pernah bergerak tanpa izin Tuhan. Setan dengan izin Tuhan menyerang Ayub dengan menggunakan bermacam-macam cara dan hal bertujuan untuk menghancurkan Ayub supaya Ayub itu jatuh. Tetapi di lain pada waktu yang sama, di lain satu pihak, Tuhan menggunakan semua itu menguatkan Ayub. Jadi dua-dua sama-sama bekerja. Setan minta izin pada Tuhan, itu loh anak buahmu Ayub, enak nggak dicobai, semuanya berjalan dengan lancar. Coba aku cobai. Katanya Tuhan, tolong cobai. Dicobai oleh iblis, tapi betul-betul iblis itu menyetujui menjatuhkan Ayub. Tapi di lain pihak, melalui satu peristiwa ini, Tuhan memberikan kekuatan secara khusus pada Ayub untuk naik tingkat. Saudara. Satu kombinasi. Saudara. Dan kita bahas malam ini, saudara, di dalam Yakobus 1, 2-8, ini ada pencobaan datang dari Tuhan, dalam arti tes. Saudara. Karena kenapa saya mengatakan, saya mencoba membahas ayat ini, tes ini dalam arti dari Tuhan, karena ada banyak kesukaran-kesukaran atau penderitaan-penderitaan. Saudara, anak-anak Tuhan itu pasti mengalami suatu penderitaan atau kesukaran. Itu ciri khas anak Tuhan. Kalau anak Tuhan selalu hidupnya mulus terus, saudara. Tanpa ada kesukaran, tanpa ada kesulitan, saya ragu-ragu dia anak Tuhan atau tidak. Saudara. Zaman sekarang banyak sekali teologi kepangkuran sudah muncul tidak karu-karu. Anak Tuhan, kalau anak Tuhan, anak raja semuanya dapat didapatkan dengan mudah. Kekayaan dapat mudah didapatkan. Semua berjalan mulus semuanya. Saudara minta apapun, minta kesehatan, minta keuangan, minta pekerjaan, minta apa, semuanya mulus. Saudara. Jangan khawatir, saudara-saudara. Kita anak Tuhan, pasti Tuhan memberikan keinginan-keinginan saudara. Tuhan pasti tidak memberikan. Saudara semua jadi kepala, tidak jadi ekor, katanya. Saudara, itu slogan-slogan yang seringkali muncul di gereja-gereja, banyak gereja muncul. Sehingga jemaat itu dininabobokan. Betul-betul dibuai oleh suatu keadaan yang begitu enak, nikmat. Semuanya masalah tidak ada. Anak Tuhan tidak pernah menghadapi masalah. Saudara, saudara apakah seperti itu anak Tuhan? Saudara, saudara kalau cek di dalam Matius 7, saudara, ayat 13-14, saudara. Anak Tuhan itu digambarkan berjalan pada jalan yang sempit. Saudara. Ada dua jalan. Saudara. Jalan satu, jalan lebar. Jalan kedua, ada jalan yang sempit. Saudara, saudara jalan lebar itu pasti menuju pada jurang neraka. Saudara. Dan di situ tidak ada halangan. Saudara. Karena jalannya lebar. Semuanya serba enak. Jalan tol praktis tidak ada halangan. Lebar jalannya. Saudara. Bypass semuanya. Di pas semua tidak ada kesulitan. Tapi ujung-ujungnya menuju ke neraka. Saudara. Karena tidak ada kesulitan. Dan anak Tuhan yang sejati digambarkan menuju pada jalan yang sempit. Saudara, dengan logika akal, jalan sempit itu pasti menghadapi kesulitan. Tidak mungkin saudara jalan di jalan sempit itu tidak ada kesulitan. Saudara. Omong kosong. Saudara. Karena jalan sempit itu sumpek. Saudara. Penuh kemacetan, penuh keruwetan, dan sebagainya. Pasti sudah mengalami ketidakenakan. Tapi itulah anak Tuhan. Justru di tengah-tengah kesempitan, kesukaran itu, saudara betul-betul diuji iman saudara kuat atau tidak. Saudara. Itu anak Tuhan yang sejati. Saudara. Anak Tuhan sejati diuji dengan satu keadaan. Diuji dengan tekanan-tekanan. Di situ muncullah sesuatu hal yang baik. Saudara. Saudara kalau membaca dalam kitab Kisah Rasul 14-22b, saudara baca sendiri, kita catat, semua ada kesulitan sebagai anak Tuhan. 2 Timotius 3:12, Filipi 1:29, semua anak Tuhan menghadapi suatu kesulitan-kesulitan. Saudara.
Saudara, kalau saudara hidup di dalam satu keadaan yang serba enak, saudara, serba mulus, saudara, relatif sudah ada kesukaran, saudara, saya kok ragu-ragu saudara anak Tuhan atau tidak, atau saudara kompromi dengan dunia, sehingga saudara punya jalan yang mulus, saudara. Kenapa saya berkata demikian? Saya bukan orang pesimis atau negatif. Anak Tuhan yang sungguh-sungguh pasti bertentangan dengan duniawi. Kalau saudara berkompromi dengan duniawi, di situ pasti nggak ada kesulitan. Kalau saudara tidak berkompromi dengan non duniawi, pasti ada kesulitan. Orang duniawi korupsi biasa, orang duniawi nerpek biasa, orang duniawi mencuri biasa. Kalau saudara jadi anak Tuhan, saudara tidak akan pernah melakukan itu, saudara. Dan saudara kalau tidak melakukan itu ada kesulitan. Menghadapi keuangan sudah sungguh saya mati dengan jalan yang begitu jujur, mendapat uang yang begitu banyak, sulit. Tapi itu anak Tuhan. Tidak kompromi dengan iblis atau setan atau duniawi. Sehingga pada saat saudara tidak ada kesukaran, ada dua kemungkinan. Saudara menjadi anak setan atau saudara menjadi orang yang mudah kompromi dengan duniawi. Saudara sebaliknya. Kalau saudara menghadapi kesukaran atau kesulitan, jangan terlalu cepat, saudara, menjas bahwa saudara ada dosa. Ada banyak pendeta kalau sudah menghadapi jemaatnya sakit, menghadapi jemaatnya kesulitan, seringkali yang diutik-utik sama pendeta itu kamu ada dosa. Ada dosa. Memang bisa ada dosa, saya katakan. Tetapi belum tentu anak Tuhan menghadapi kesulitan karena dosa. Saudara, saya punya family sakit, dijenguk oleh seorang hamba Tuhan. Terus dituduh, coba yuk mengaku dosa. Mengaku sudah sakit, disuruh mengaku dosa. Apakah memang sakit itu karena dosa, saudara? Belum tentu, saudara. Belum tentu. Memang bisa, saya katakan bisa, tapi bukan harus orang sakit itu karena dosa, saudara. Bisa sakit karena dosa, tapi belum tentu. Sehingga saudara hamba Tuhan tidak bisa menjudge secara sembarangan, saudara. Kalau menghadapi orang sakit, coba yuk tidak sembuh-sembuh, pasti ada dosa dalam dirimu. Ayo aku nono. Akui dosa, nanti pasti sembuh. Saudara, belum tentu, saudara, karena dosa, saudara. Dosa belum tentu membuat satu hal. Mungkin dia menghadapi kesukaran, saudara. Kesukaran hidup itu betul-betul ada. Jangan terlalu cepat menjudge pada dosa. Mungkin itu ujian dari Tuhan. Saudara. Siapa tahu ujian dari Tuhan. Saudara, seorang penjemaat di Malang yang saya ceritakan mengalami kematian berturut-turut, anaknya sudah gugur, suaminya menyusul kecelakaan pada waktu itu juga, saudara. Dia kaget-kaget, saudara. Sebagai anak Tuhan yang melayani Tuhan, sebagai suami istri yang baik, tidak punya anak lama, punya anak langsung mati. Anaknya mati, suaminya dikabari, suaminya datang, suaminya juga kecelakaan tengah jalan. Saudara, apakah dia dosa? Enggak, saudara. Itu ada ujian, sekarang dia menjadi konselor yang hebat di suatu gereja di Malang. Karena dia mengalami suatu keadaan seperti itu. Sekarang banyak mengalami hal seperti itu, dia konseling dengan begitu banyak. Saudara, jangan mudah menjudge seseorang itu dosa apa enggak. Kita nggak tahu, saudara. Mungkin itu ujian, saudara. Saudara, macam-macam pencobaan itu memang dialami sebagai anak Tuhan. Ada banyak pencobaan ekonomi, pencobaan pekerjaan, kesehatan, keluarga, studinya, perjodohan, pergaulan. Saudara, ada banyak hal yang saudara hadapi kalau saudara menjadi anak Tuhan. Saudara, yang kedua, saudara, apa sih fungsi daripada pencobaan atau fungsi kesukaran bagi anak Tuhan? Pasti ada sesuatu fungsi. Kalau Tuhan memberikan sesuatu kesulitan. Dikatakan di ayat 3, saudara, kalau saudara menghadapi satu tes atau satu kesukaran, fungsinya itu untuk menghasilkan ketekunan, saudara. Ketekunan, itu yang maksud Tuhan. Apa dimaksudkan ketekunan, saudara? Kalau saudara membaca kitab bahasa Inggris NIV, itu namanya perseverance. Kalau NASB namanya endurance. Ketekunan itu kesabaran atau ketahanan. Suatu orang menghadapi sesuatu hal yang begitu sulit, dia bukan hanya sabar, tapi dia bisa mengubah sesuatu yang tidak enak menjadi sesuatu yang enak. Itu ketekunan. Saudara menghadapi COVID misalnya, menghadapi pekerjaan yang begitu berat. Di tengah-tengah COVID itu bagaimana saudara berpikir sedemikian rupa, menghadapi sesuatu yang tidak enak. Saudara bukan hanya diam, bukan hanya bertahan, tapi mengubah situasi yang tidak enak menjadi enak. Saudara, dengan COVID itu saudara mendapat pekerjaan yang ditutup seperti saya. Coba saya hanya memikirkan, aduh ditutup. Nggak kerja-kerja saya. Saya begitu
tahu suatu keadaan kesulitan, saya berpikir untuk mencari terobosan yang lain. Mencari ide yang lain bagaimana menghadapi ini. Bukan tengah-tengah, saudara. Bukan terus memikirkan fokus pada masalah, tapi mencoba punya ide, saudara. Mempunyai satu keadaan, kalau sudah begini nggak bisa bekerja, masa Tuhan tidak memberikan pekerjaan lain? Coba ini, coba itu, coba ini. 1, 2 gagal, 3, 4, 5. Terus dicoba. Jangan takut kegagalan. Akhirnya berhasil. Akhirnya bisa mendapatkan sesuatu pekerjaan lain yang di luar akal. Di luar karena saudara ketekunan. Saudara tidak hanya fokusnya pada masalah. Tapi ketekunan itu dibutuhkan. Saudara ada banyak orang menghadapi sesuatu persoalan. Marah, jengkel, bersungut-sungut. Bahkan ada orang lari pada dosa. Saudara. Bahkan ada jelas murtad. Saudara. Karena nggak tahan menghadapi suatu keadaan seperti ini. Saudara. Saya sering bercerita tuh ada jemaat yang langsung pagi-pagi mau kebaktian, langsung dia menuju ke mimbarnya pendeta, dia langsung bilang, Pak, mulai sekarang saya tidak menjadi orang Kristen. Itu sering kali saya saksikan, karena dia tidak tahan. Bagaimana Pak saya menjadi anak Tuhan? Kemarin lusa baru dibaptis, saya tidak mengenal Tuhan. Begitu mengenal Tuhan dibaptis, besok lusanya mobil hilang, anak sakit, semua tidak karu-karuan, wacau balau rumah tangganya. Sudahlah tidak Tuhan-Tuhanan, tidak Kristen-Kristenan. Mulai sekarang saya berhenti jadi anak Tuhan. Saudara, itu orang nggak tahan menghadapi satu kesulitan. Kesulitan demi kesulitan itu ada, saudara. Tapi persoalannya nggak tahan menghadapi satu keadaan seperti itu. Contoh saya sendiri, saudara. Saya dulu bukan orang Kristen. Agama saya jujur agama Buddha. Begitu saya balik jadi anak Tuhan, hamba Tuhan. Dalam waktu 3 bulan, saudara, bisnis saya hancur, tidak karu-karuan. Mengalami suatu keadaan yang begitu sulitnya luar biasa. Untung saya bisa bertahan. Macam-macam intimidasi, saudara. Itu anak Tuhan. Apa kok jadi anak Tuhan? Tek sekarang. Lesik, katanya semua orang. Tapi saya belajar banyak firman Tuhan. Di situ untung saya banyak belajar firman Tuhan. Sehingga saya dikuatkan oleh Tuhan. Apakah Tuhan itu cuma dipandang cuma hanya harta, hanya uang? Saudara? Hanya gara-gara uang saudara meninggalkan Tuhan. Seperti jemaat tadi gara-gara hilang mobil, gara-gara sakit, nggak tahan. Saudara. Atau saudara menjadi orang yang bertahan. Bersyukur pada Tuhan. Di tengah-tengah situasi kondisi apapun saudara menghadapi kesulitan apapun, puji Tuhan. Puji Tuhan. Bersyukur pada Tuhan. Itu barang Tuhan. Saudara. Fungsi daripada kesukaran yang Tuhan berikan pada saudara dan saya membuat saudara menjadi tekun. Saudara. Saudara sakit contoh dari Paulus dan Silas, saudara. Pada waktu menghadapi suatu keadaan di penjara, saudara. Logika akal penjara begitu luar biasa penderitanya. Dia menyanyi, saudara. Memuji-muji Tuhan malamnya, saudara. Paulus dan Silas. Bayangkan dia menghadapi kesulitan yang begitu berat, dia memuji-muji Tuhan. Makanya pujian itu bagi saya merupakan suatu kenikmatan. Saudara, kalau sudah sumpah itu, puji Tuhan. Memuji Tuhan. Karena pujian itu merupakan satu ekspresi dari kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Pujian membuat dampak yang begitu indah dengan Tuhan. Hubungan dengan Tuhan itu begitu dekat. Ada puji-pujian, saudara. Saudara, kalau saudara menghadapi keadaan sumpah, saya sarankan pertama-tama minta berdoa pada Tuhan. Kedua, puji Tuhan. Memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Di situ ada satu kelegaan. Saudara. Paulus dan Silas contohnya memuji-muji Tuhan. Habakuk, Nabi yang paling bingung, saudara. Semua orang baik dibantai oleh orang jahat. Saudara. Tapi akhirnya sama, dia memuji Tuhan. Walaupun pohon ara tidak berbuah, pohon aur mengecewakan, pohon jahat itu tidak berbuah. Gak peduli Tuhan. Katanya Habakuk secara kasar. Saudara. Dia tetap ikut Tuhan. Saudara, itu yang Paulus yang alami. Yang Habakuk alami. Saudara. Kalau alami satu kesulitan, kesukaran, saudara. Jangan pernah mundur. Saudara. Jalan terus pada Tuhan. Saudara. Konsisten sampai saudara mati ikut Tuhan. Zaman gara-gara duit, gara-gara jodoh, gara-gara apa saudara menjual Tuhan. Ada banyak orang-orang Kristen jatuh karena hal itu. Saudara. Karena jodoh, dapatkan saudara tidak beriman langsung ditinggalkan Tuhan. Pacarku kok agama lain, ikut sana. Saudara begitu entengnya saudara meninggalkan Tuhan. Padahal Tuhan itu berkorban untuk saudara dan saya. Mati di kayu salib dengan darah yang mahal. Saudara ditebus oleh Tuhan. Yang secara logika akal sudah tidak dapat melakukan, tapi Tuhan melakukan. Dan Tuhan sebagai Allah, dia datang ke dunia untuk menebus dosa saudara.
dosa saya. Dan Tuhan itu maha kuasa, maha baik, maha cinta, maha kasih, maha berdaulat. Semua Tuhan berikan pada saya secara baik-baik. Masakan saudara membalas dengan cara-cara seperti itu, saudara? Saudara, ketekunan sesuatu yang penting, saudara. Karena orang duniawi juga melihat, saudara. Loh, ini orang Kristen ya, menghadapi masalah, apapun masalah tetap tersenyum. Tetap memuji-muji Tuhan. Tetap dalam kondisi yang segar. Pasti orang dunia berkata itu Injil yang tersembunyi, saudara. Sudah tidak banyak omong, saudara. Orang dunia melihat, loh, Liman dikasih ini, dikasih itu, dikasih itu, tetap tersenyum. Saudara, seringkali kita bingung sama setan, loh. Dicobai sama setan begitu bingungnya. Sekarang saya berpikir bagaimana saya membuat setan bingung. Saudara. Apapun yang setan lakukan terhadap diri saudara dan saya, apapun, saudara. Kesulitan apapun, saudara tetap tersenyum. Tetap bersuka cita kepada Tuhan. Setannya bingung, saudara. Dia apa-apa kok menter, ya, bisa bahasa Surabaya. Saudara, itu yang betul-betul Tuhan harapkan. Dikasih apa menter. Seperti Ayub, dikasih apapun menter. Itu anak Tuhan. Tahan bantingan, kata orang Surabaya. Tahan kuat, tahan uji. Saudara. Itu anak Tuhan. Ketekunan menghasilkan suatu kekuatan, saudara. Dan kalau itu mempengaruhi dunia, orang dunia bilang, beda ya, cara menghadapi ya. Orang dunia dengan orang Kristen, ya sama-sama menderita. Umpamanya suatu kebanjiran, semua banjir. Saudara, cara menghadapi beda, saudara. Anak Tuhan dengan anak duniawi. Saudara, itulah ketekunan, sehingga ketekunan itu betul-betul diperlukan. Karena itulah Injil yang berjalan, saudara. Saudara tidak perlu menginjili Tuhan, orang dunia tahu. Ini ciri khas orang anak Tuhan. Sehingga dia pasti ikut Tuhan. Tidak usah banyak omong, saudara. Tidak bisa tetap ikut Tuhan. Karena suatu keadaan, suatu sikap tingkah laku yang begitu banyak. Saudara, saudara itu ketekunan, saudara, untuk menyucikan anak Tuhan. Saudara. Itu ketekunan sampai menghasilkan suatu kebaikan. Saudara, bagaimana cara menghadapi pencobaan? Saudara? Emas itu, saudara, murni kalau dibakar. Saudara. Baru kelihatannya emas murni kalau dibakar. Kalau emas tidak dibakar, tidak menimbulkan suatu kemurnian. Saudara. Kotor-kotornya keluar semua, di situ timbul kemudian. Sebenarnya juga anak Tuhan. Saudara. Coba bandingkan Yohanes 15 ayat 12. Saudara. Justru diangkat karena banyak tekanan-tekanan. Bermacam-macam pencobaan, bermacam-macam kesukaran. Saudara harus tekun menghadapi. Dan justru disitulah ujian sebagai anak Tuhan. Naik tingkat, naik tingkat. Makin saudara naik tingkat, ujiannya makin berat. Naik tingkat, berat. Naik tingkat, berat. Makanya kalau saudara menghadapi ujian yang berat setengah mati, bersyukur pada Tuhan. Tuhan, saya sudah naik tingkat. Saya sudah S3 sekarang. Pencobaan bukan cuma enteng. Sulit, makin sulit. Dipandang sulit Tuhan. Bahwa saya dianggap Tuhan sudah punya suatu kedewasaan iman yang kokoh. Sehingga ujian itu makin sulit. Saudara. Saudara, secara akal ujian SD sama S2 pasti lain. Saudara. Ujian S1 sama S3 juga lain. Saudara. Tapi itu juga menghasilkan suatu kenikmatan dalam menghadapi. Ujian yang diberikan oleh Abraham misalnya. Beda, saudara. Tidak mungkin Tuhan itu mengukur kekuatannya Abraham itu pasti diberikan sesuatu yang begitu sangat tidak enak. Saudara. Disuruh menyembelih anaknya. Bayangkan, saudara. Anaknya suruh menyembelih. Itu disuruh oleh Tuhan. Tapi Tuhan tahu. Ukuran daripada imannya Abraham itu tahu. Tidak mungkin mencoba sesuatu lebih melampaui dari kekuatan saudara. Oleh karena itu kalau saudara menghadapi pencobaan yang lebih kuat, kesukaan lebih dalam, saudara harus bersyukur pada Tuhan. Tuhan, puji Tuhan, saya sudah naik kelas. Saudara, itu yang terakhir. Yang ketiga, saudara. Cara menghadapi pencobaan bagaimana, saudara? Menghadapi pencobaan itu betul-betul saudara harus betul-betul berbahagia lah. Dikatakan ayat 2, saudara. Anggaplah itu satu kebahagiaan, saudara. Saudara, anggaplah satu kebahagiaan itu jatuh dalam pencobaan. Jika 2, saudara jatuh dalam pencobaan itu bukan berarti saudara mencari pencobaan ya. Jatuh sesuatu yang tidak saudara sangka. Yang maksud ujian juga, oh saya diuji supaya kuat. Saya cari-cari pencobaan. Bukan itu maksud ayat ini, saudara. Jatuh dalam pencobaan, anggaplah suatu kebahagiaan kalau saudara jatuh dalam pencobaan. Jatuh dalam pencobaan ada sesuatu yang tidak disengaja. Dan memang itu diberikan oleh Tuhan. Bukan sudah cari-cari perkara. Anak Tuhan tidak boleh cari perkara. Dan anak Tuhan harus menghindari perkara.
Tapi kalau Tuhan memberikan perkara itu, mau tidak mau saudara hadapi. Saudara ngerti statement saya? Saudara bukan berarti jatuh pencobaan, oh menjadi naik kelas. Saya gara-gara supaya naik kelas. Enggak gitu, saya. Maksud saya bukan gitu. Jatuh ada sesuatu yang tidak sengaja dari Tuhan. Saudara tidak cari-cari perkara. Dan kalau jatuh itu secara tidak sengaja dari Tuhan, yang mau tidak mau saudara hadapi, itu baru anak Tuhan menghadapi dengan cara-cara yang betul-betul berkenan kepada Tuhan. Saudara, umpamanya saudara dapatkan kesulitan penyakit kanker, saudara nggak mungkin saya penyakit kanker dimasuk-masukkan. Itu memang suatu ujian. Tiba-tiba saya menghadapi kanker. Siapa sih mau kanker sih? Siapa yang mau penyakit kanker sih? Tapi kalau sudah penyakit kanker itu masuk pada diri saudara dan saya, mau tidak mau saudara nggak bisa tolak. Saudara. Memang sudah punya sakit kanker. Dan persoalannya, saudara, bagaimana cara menghadapi penyakit kanker itu? Saudara? Dengan cara-cara Tuhan. Saudara. Bukan dengan cara-cara setan. Saudara. Itu yang dimaksud kebahagiaan. Saudara. Saudara, anggaplah itu kebahagiaan. Saudara. Saya terus bersaksi pada waktu ada pendeta yang top di Malang itu, suatu saat dia mengalami kelumpuhan. Saudara. Lumpuh total dia. Tidak ada apa-apa penyakit, tiba-tiba besoknya mengalami kelumpuhan. Saudara. Selama 3 bulan dia berbaring di rumah sakit, tidak bisa apa-apa. Tapi pada waktu kita berkunjung ke sana, dia mengatakan, nggak apa-apa Pak Liman. Nggak apa-apa saya mengalami lumpuh, nggak apa-apa. Ini ujian dari Tuhan. Saya mesti hadapi dengan cara-cara Tuhan. Nggak bisa ke dukun, ke marprano, nggak. Kita tetap berdoa pada Tuhan. Akhirnya sembuh 3 bulan. Itu yang maksud saya, Bro. Kalau memang suatu ujian itu dari Tuhan yang tidak dapat saudara tolak, saudara hadapi seperti pendeta itu menghadapi. Pak Liman, saya umur 55 tahun. 54 tahun saya diberikan Tuhan kesehatan. Masa sekarang Tuhan memberikan saya, Tuhan ketika 30 memberikan kelumpuhan, mosok saya ngamuk sama Tuhan. Saudara, statement itu keluar daripada mulut seorang hamba Tuhan. 54 tahun sejak lahir sampai sekarang, saya tidak pernah sakit. 3 bulan ini saya sakit, mosok saya meninggalkan Tuhan. 54 tahun itu begitu baik menolong keluarga saya, menolong anak saya, menolong semua keluarga saya. Mosok saya sakit lumpuh 3 bulan, itu ngamuk sama Tuhan. Saudara, itu statement keluar dari seorang hamba Tuhan yang betul-betul cinta pada Tuhan. Saudara, maukah seperti saudara? Anggaplah satu kebahagiaan. Saudara. Dihadapi dengan hati yang gembira. Saudara. Dihadapi dengan justru Amsal 17:22, hati yang gembira menghadapi satu keadaan seperti itu, membuat saudara baik. Dan yang paling perlu, ayat 5-6, saudara. Dikatakan Tuhan itu membuka jalan bagi saudara dan saya. Minta hikmat dari Tuhan. Coba perhatikan ayat 5-6. Saudara kalau minta apa sama Tuhan, kadang-kadang dikasih, kadang-kadang tidak. Saudara. Tapi kalau saudara dikatakan Tuhan, kalau saudara minta hikmat dari Tuhan, tidak mungkin Tuhan tidak beri. Ini jaminan, bukan saya bicara. Saudara. Ini Alkitab bicara. Kalau saudara menghadapi kesukaran, saudara datang pada Tuhan, minta hikmat pada Tuhan. Tuhan pasti kasih. Saudara jangan pernah bimbang, dikatakan. Jangan mendua hati. Jangan seperti apa laut diombang-ambingkan ke sana kemari. Saudara, aduh ya dikasih apa enggak. Saudara, hikmat itu adalah satu ajakan Tuhan untuk semua orang percaya. Kami minta hikmat, pasti diberi. Pasti saya katakan. Kalau saya minta kekayaan, belum tentu diberi. Kalau saya minta kesehatan, belum tentu diberi. Bisa ya, bisa enggak. Tapi kalau saudara minta hikmat, Tuhan pasti memberi. Saudara, ini jaminan, saudara. Jaminan Tuhan. Makanya saudara kalau menghadapi kesulitan, kesukaran apapun juga, perhatikan saudara, ayat 5-6 Yakobus 1 ini. Minta hikmat dari Tuhan. Saudara, hikmat itu melampaui segala akal. Saudara. Seperti Salomo, saudara, disuruh minta apa? Dia minta hikmat, saudara. Minta hikmat melebihi sembarangnya, saudara. Sehingga saudara menghadapi kesulitan itu dengan hikmat dari Tuhan itu rasanya begitu enak, saudara. Rasanya tuh kesulitan tuh enteng, tuh. Seperti sesuatu yang begitu naluri biasa, tuh. Karena apa, tuh? Bukan karena kekuatan saudara, bukan karena saudara pandai sebagai seorang psikater, saudara bukan menjadi orang pandai karena kaya menghadapi masalah beres semua karena uang, enggak, saudara. Menghadapi karena hikmat dari Tuhan. Dan saudara, saya anjurkan di sub ini, saudara, saya beritahu secara serius, saudara, kalau menghadapi apapun keadaan saudara, enggak perlu itu pekerjaan, jodoh, studi, anak, suami, mertua, menantu, apapun masalahnya. Pertama-tama datang pada Tuhan dan minta hikmat dari Tuhan.
Tuhan pasti memberikan pada saudara hikmat. Di situ saudara akan menjadi anak Tuhan yang sangat luar biasa pandainya. Karena hikmat dari Tuhan itu paling luar biasa. Saudara, di akhir khotbah saya, saudara, supaya saya tetap tutup, pernahkah saudara berdoa minta hikmat untuk menghadapi kesukaran? Atau saudara menghadapi kesukaran dengan naluri saudara hadapi sendiri? Saudara, kalau saudara menghadapi kesukaran, jangan pegang kesulat itu. Serahkanlah pada Tuhan 100%. Dan minta hikmat dari Tuhan. Tuhan akan memberikan pada saudara jalan keluar yang terbaik. Dan dikatakan berbahagialah orang yang jatuh-jatuh dalam mencoba. Tuhan tidak akan pernah membiarkan saudara sendirian. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saudara sendirian. Tuhan sudah menyodorkan sesuatu yang begitu enak. Persoalannya ada di tangan saudara. Saudara minta hikmat dari Tuhan atau minta nasihat pada manusia. Dan pada Zoom terakhir, saudara, saya lihatkan supaya saudara minta hikmat dari Tuhan. Karena Tuhan pasti memberi. Amin, saudara. Terima kasih, Pak Leman. Barangkali ada yang mau bersaksi. Ini orang-orang yang ada yang orang yang Kristen KTP, ada juga orang yang belum kenal Tuhan. Jadi di situ yang kita layani ya di pedalaman itu bukan hanya sekedar kita di situ kita mencari jiwa yang haus dan lapar, Pak. Di situ pengalaman-pengalaman saya di pedalaman itu kita memperkenalkan Kristus, memperkenalkan Yesus, Pak. Karena tidak kenal Daud, tidak kenal siapa itu Abraham, tapi yang terkenal di situ adalah tokoh aktor utamanya adalah Yesus. Kenapa Yesus harus mati? Kenapa harus disalib? Karena waktu itu saya pernah ketemu di satu di Kalimantan, khususnya di Banjarmasin, itu namanya Pantai Cabai. Di situ orang-orang tua itu jadi provokator, mereka mengatakan pada anak-anak muda di sana bahwa Yesus itu penjahat, perampok. Itu, nah di situ tantangan bagi teman-teman saya. Saya ingat dengan firman yang mengatakan bagaimana merubah kutuk jadi berkat. Jadi saya ambil saya tidak bawa Alkitab, tapi saya bilang beri saya waktu satu minggu. Saya harus bawa firman apa, saya harus bagaimana. Nah di situ Tuhan ingatkan kepada saya ngajar persis kayak ngajar sekolah minggu, Pak. Jadi yang saya bawa itu adalah bahasa gambar Yesus disalib, gambar api neraka, terus juga gambar Lucifer. Jadi di situ ada sebab akibat. Kenapa Yesus harus mati? Kenapa harus diludahi? Kenapa Yesus harus dirajam? Kenapa harus disalib? Jadi supaya kita tidak binasa. Kalau binasa, jadi di situ saya ceritakan. Kalau kita binasa, kita akan dilemparkan ke lautan yang seperti ini. Karena di sana adalah banyak ratap tangis, gertak gigi. Kenapa harus ada gertak gigi? Karena saking sakitnya penderitaan. Jadi Yesus harus mati supaya kita diselamatkan. Itulah yang saya kenalkan kepada mereka. Siapa Yesus itu? Bahkan mau mati lahir di kandang domba bagi kita. Jadi saya bilang, karena manusia itu begitu berharga. Satu jiwa berharga di hadapan Tuhan. Itu yang saya bilang. Dan tidak ada satupun manusia pada saat Yesus datang, tidak ada satupun manusia yang ditinggal. Allah ingin manusia, setiap orang itu diselamatkan. Itu yang saya ajarkan kepada orang-orang di sana. Bahkan yang datang ya kita bukan di dalam ruangan ya, tapi kita benar di bawah pohon itu. Di bawah pohon itu ya yang namanya di pedalaman ya. Di situ ada anjing, ada babi, ya macam-macam yang bebas gitu. Di situ saya merasakan asik gitu. Dekat sumber air yang air mancur. Dan di situ saya melihat haus dan lapar. Bagaimana cara kita menghidupkan firman di tempat-tempat seperti itu. Memang ngeri-ngeri sedap ya kita menghadapi orang-orang yang istilahnya tuh masih primitif tentang mendengarkan tentang Yesus di situ, karena mereka banyak didoktrin tentang Yesus itu perampok. Nah, itu ya Yesus itu penjahat, tidak layak. Tetapi di situ kenapa Yesus harus jadi seperti perampok? Jadi saya ingat firman yang dikatakan itu, disampaikan firman itu bahwa kita harus membawa menjadi garam dan terang untuk mengubah kutuk menjadi berkat. Itu yang saya rasakan waktu saat itu. Karena di situ kita ditantang. Jadi di samping kita melayani cuma seperti itu, kita juga membawa makanan di situ. Biasanya kami bawa susu
susu bubuk, makanan, kami mengajarkan tentang berdoa, kami mengajarkan tentang bagaimana hidup bersih, karena juga pernah waktu itu ngalami juga di tempat yang sama, satu kampung itu anak-anaknya sakit. Jadi sakit itu kalau melihat siklus udaranya segar, tidak ada polusi dan segala macam. Airnya pun bersih, sampai kita lihat saking bersihnya air itu kita ngelihat batu di bawah itu putih. Nah dari situ yang saya lihat itu adalah krisis kebersihan. Nah jadi anak-anak itu kena campak seperti campak ya, gatal, merah-merah di badannya, itu semuanya sakit satu kampung. Jadi mereka menggunakan apa itu untuk menyembuhkan itu bukannya obat, tetapi mereka ke dukun pakai gelang dari benang warna hitam. Saya bilang ini nggak ada fungsinya Bu, Pak, saya bilang. Yang kita datang kepada Tuhan. Jadi di situ bagaimana caranya supaya tidak sehat, tidak sakit, kita harus bersih. Dan itu yang kami ajarkan di sana ya, sampai kita bawa baju layak pakai dan segala macam, karena sangat diperlukan hal-hal seperti itu. Itu ya pengalaman pelayanan saya di daerah-daerah seperti itu ya. Nah, itu aja Bapak Ibu yang bisa saya bagi buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas kesempatannya Pak Liman. Ya, terima kasih. Pengalaman saya gini Bu Neneng, yang sebelum pandemi itu loh, ke desa-desa di Malang, di Lumajang, punya muncul itu banyak saksi Yehova sekarang Bu Neneng. Muncul di desa itu banyak sekali. Itu kesaksian saya sebelum pandemi, 2 tahun yang lalu mungkin. Saya ke Malang kemarin itu banyak saksi-saksi Yehova muncul masuk di desa-desa, mempengaruhi banyak hamba-hamba Tuhan, sehingga untuk mengubah itu memang saya sulit setengah mati sampai saya jam 1 jam berapa tuh diskusi terus sama untuk paradigma mereka. Dan saya juga saksi Yehova itu orangnya nekat-nekat loh Bu Neni. Iya betul. Saya dihadapi, sungguh-sungguh saya dihadapi, betul-betul dihadapi. Dia kalau kalah manggil temannya lagi lebih senior, kalah manggil lagi teman lebih senior, dan dia tidak mundur. Dan dia orangnya hafal setengah mati, ayat-ayat itu di mana di luar kepala dia hafal semua. So itu ngadepi itu sangat luar biasa. Kalau nggak banyak belajar tuh bisa kalah istilahnya gitu. Itu yang saya hadapi. Sementara yang di desa bukan masalah. Saya pergi Kalimantan, nggak tahu tahun berapa itu Bang Tukun, saya pernah gitu Bang Tukun. Itu menghadapi dukun-dukun pernah di sana Kalimantan. Satu kali di Balangkaraya. Tapi di Jawa itu yang saya lihat sekarang ini munculnya banyak ajaran-ajaran yang masuk di sana. Terutama saksi Yehova begitu luar biasa. Sampai hunting dia, penginjilannya itu sangat luar biasa. Saya pikir anak Tuhan sejati kan tidak seperti ini ya. Itu punya ajaran yang sesat, tapi penginjilannya tuh semangatnya tuh, pengorbanannya tuh semua berikan. Itu yang mungkin ditiru positifnya oleh anak Tuhan. Dia tidak mundur sama sekali. Dalam berdebat, berapa, padahal dia tahu salah, tetap dia terus bersikukuh. Itu yang saya hadapi, itu pengalaman saya Bu Neneng, yang ada di desa-desa di Jawa terutama. Nggak tahu setelah pandemi selama 2 tahun lebih saya tidak keluar. Saya tidak pernah keluar ke desa lagi 2 tahun lebih ini mungkin. Karena pandemi takut keluar semua, nggak tahu nanti apa perkembangannya, saya belum tahu. Itu kesaksian saya Bu Neneng. Iya, karena gini Pak, saksi Yehova itu mereka dibayar kalau sampai bisa. Dibayar? Iya. Dibayar ya? Dibayar ya. Mereka itu ngotot bagaimana caranya, tapi yang saya heran mereka itu menyesatkan orang yang sudah percaya. Iya. Sudah konfirmasi. Nah, jadi saya bilang kenapa nggak ngambil orang yang belum kenal firman sama sekali? Yang ngambil pendeta-pendeta di desa itu ya, betul. Itu yang mereka, karena mereka dibayar Pak. Dibayar ya. Nah, dibayar. Betul, mati pagi-pagi bangun tuh luar biasa semangatnya tuh. Semangatnya luar biasa itu. Nah, itu yang bikin buku-buku kesehatan. Pinter Bu Neneng ya, pinter caranya ngelak, caranya debat, caranya apa, pinter memang itu ya. Kalau kita nggak pinter kemakan ya sama dia. Saya baca saksi Yehova itu 3 bulan. Full 3 bulan saya baca, saya pelajari semua itu, sehingga saya punya fresh pikiran saya waktu dia bicara ini, saya tahu karena belajar 3 bulan full untuk mempelajari saksi Yehova itu apa itu. Belajar sebelum saya ngadepi dia itu. Kalau nggak pernah belajar amblas sama saksi Yehova, pinter emang orangnya itu. Itu pengalaman saya. Satu pengalamannya Pak Martin apa? Pak Martin pengalamannya apa?
hadapi penjelasan. Baik, saya amati semua percakapan sedikit ya. Pengajaran pada malam hari ini apa yang disampaikan oleh Pak Clement ini dua ujian dan pencobaan. Apa ini sudah jelaskan jelas bahwa ujian itu datang dari Tuhan ya. Ya. Harus kita pahami. Pencobaan datang dari setan. Ya, jadi ujian yang datang dari Tuhan itu membuat kita naik level. Ya, pemurnian iman jadi emas itu kita menaikkan satu level tingkat dari orang yang biasa-biasa saja mengalami ujian sakit penyakit tapi dia percaya, membuat imannya menjadi murni, suci. Karena dia menghadapi ujian semakin ke depan, dia menambah tekun, beriman, berharap, berhikmat kepada Tuhan. Itu ujian iman. Yang kedua, pencobaan itu datang dari setan. Apa yang dikatakan dalam berapa tuh Korintus, Matius 26 ayat 41 itu, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya jangan kita kena pencobaan. Nah, itu kekuatan kita sebagai orang Kristen dalam menghadapi pencobaan. Karena pencobaan itu dari setan. Karena setan mau supaya anak-anak Tuhan itu jerumus jatuh dalam dosa. Oleh sebab kalau kita jatuh dalam dosa, penderitaan itu datang. Dan akhirnya kita membenci Tuhan. Sebenarnya itu bukan datang dari Tuhan. Dari perbuatan kita. Karena kita menghadapi pencobaan-pencobaan itu, iblis sengaja membuat supaya kita benci sama Tuhan. Itu datang, pencobaan itu datang. Kita lihat yang kita hadapi itu tadi cerita tentang soal di desa, kita ketemu dengan pengajaran-pengajaran sesat, para orang-orang saksi Yehova. Latar belakang saksi Yehova itu dia mencari ayat-ayat bertentangan dengan orang Kristen. Sehingga orang Kristen itu dijebak dalam pengajaran sesat, mati dalam dosa. Saksi Yehova. Oleh sebab bagi orang-orang Kristen yang biasa-biasa tidak bertumbuh dan tidak berdoa dengan Tuhan, mereka mengalami jalan sesat. Kalau kita selalu berdoa dengan Tuhan, Tuhan akan kasih jalan keluar kita. Menghadapi saksi Yehova ini. Yehova tujuannya bagaimana menyesatkan orang dalam pengajaran. Saya temukan waktu itu saya masih hidup kuliah di Erlangga, saya hidup di Surabaya, Pak Leman. Itu tentang saksi Yehova. Tapi saya sengaja biarkan dia rapat. Dia berdoa, saya bilang mari kita berdoa. Anda berdoa supaya fitnah yang Anda beritakan itu, kalau Anda memberi tidak benar, Anda yang kena. Kekuatan iman kita tetap kuat dalam doa. Dia langsung kabur, Pak. Saya permisi. Itu setan, Pak. Karena orang saksi Yehova memang tidak mau berdoa. Harus kita yakin dan teguh. Saksi Yehova kalau bilang berdoa dia takut. Karena kekuatan kita adalah Roh Allah sendiri. Roh Kudus itu menguasai kita. Ketika kita berdoa dengan iman itu menghancurkan setiap kuasa itu. Yakin ya, satu kesimpulan malam hari ini Pak Leman bawa kasih kita di bagus supaya kita tahu ujian itu menghasilkan kita naik level, naik suatu proses iman kudus adalah hadirat Tuhan. Tuhan mau kita hidup kudus, kita mau kita hidup benar, tekun dan berhikmat tadi Pak Leman. Kalau kita minta hikmat dari Tuhan, Tuhan kasih hikmat itu menjadi tekun, akhirnya membuahkan hasil yang itu ujian. Nah, kalau ujian pencobaan itu yang dikatakan, makin hari ketekan kita di iblis mau kita benci Tuhan. Ada yang tadi dibilang ada seperti sakit hati, iri hati, tidak bisa mengampuni kan, dia membenci. Persekutuan seringkali begini, clash begini, salah pendapat,
Tetapi dia harus waspada di situ. Matius 26 ayat 41. Berjaga-jaga kita dalam pencobaan itu. Hati-hati. Iblis menekan ya. Kita dalam pencobaan. Tapi kalau kita berdoa, Tuhan akan memberi kita jalan keluar. Nah, puji Tuhan, ini malam hari ini kita belajar tentang dua hal, ujian dan pencobaan. Saya kira ini memang melengkapi kita. Tuhan berkati. Terima kasih. Terima kasih. Ada yang lain? Apa? Mari. Kalau tidak ada lagi, Ya. Saya persilakan Pak Pendeta. Boleh saya tanya Pak Pendeta? Mungkin agak ini shalom, selamat malam. Ya. Mungkin agak sedikit menyimpang, tapi itu selalu seperti menari-menari di kepala saya. Ada teman baik saya bilang, kakak ngerayain Natal. Iya. Kok ngerayain Natal? Emang kapan Tuhan Yesus lahir? Saya bilang gitu. Tuhan Yesus itu belum pernah lahir, baru nanti akan datang gitu. Saya bilang, ya yang saya imani, saya yakin dia sudah pernah lahir dan dia akan datang untuk kedua kalinya. Dia belum pernah lahir ke dunia ini. Gitu. Itu gimana itu? Saya nggak bisa ngomong apa-apa untuk berdebat sama dia. Terima kasih, shalom, selamat malam. Itu bukan aja Bu Ana, ayatnya banyak menunjukkan anaknya lahir, sampai dibawa ada sensus Yusuf bawa Maria kemana sampai lahirnya di palungan, ya tunjukkan kalau itu ya dari Saksi Yehova bukan tuh? Si Yehova itu. Mungkin saksi Yehovanya ada juga, itu mungkin dia tidak percaya. Saksi Yehova tidak percaya Yesus sebagai Allah, tidak percaya dia. Dan dia Tapi kalau yang nggak percaya dengan kelahiran tuh biasanya dari Advent. Advent Ya. Advent. Karena Advent dia tidak merayakan Natal. Advent. Advent itu kalau tidak gitu Bu, kalau Advent itu tidak percaya neraka, nggak salah. Tidak percaya neraka sama dia nganukan hari Sabat tuh hari Sabtu tuh ya. Kalau Ya, Minggu hari Sabat itu hari Sabtu. Dan Israel sampai sekarang masih menunggu kedatangan Tuhan Yesus kan? Advent itu kan artinya menanti ya. Iya. Jadi sampai sekarang masih menanti. Minggu penantian. Mereka tidak percaya dengan kelahiran. Ya, mereka mengharamkan daging hewani, tapi mereka mabok-mabokan. Kan lucu ya. Seperti Teman itu. itu nggak ngerti saya. Memang ada gereja tertentu tidak percaya Natal tuh ada, memang ada banyak tidak percaya Natal emang ini. Ada teman saya, tapi dia ngakunya Protestan. Dia dari gereja Aliran yang beda. BP, tapi nggak tahu dia sekarang nggak ngerti. Saya sedih gitu ngeliat kok sampai seperti itu ekstrimnya. Dari gereja mana Bu Ana? Dari gereja mana? Tadinya di HKBP. Oh liberal, Tapi banyak liberalnya di sana Pak. Liberal. Karena Kalau HKBP mungkin banyak liberalnya, mungkin tidak percaya mujizat. Ortodok juga nggak percaya dengan nggak merayakan Natal. Kalau ortodok itu ya orang Israel itu kan banyak yang ortodok. Mereka kan berdoa dengan segenap jiwa, akal, budi dan pikiran. Makanya badannya digerak-gerakin begitu. Berdoa di tembok ratapan karena mereka mencari Yesus. Tapi saya bukan orang ortodok loh Bu Neneng. Tapi kalau pas saya berdoa dan saya benar-benar masuk, itu badan saya goyang sendiri. Nah gitu beda lah kalau Roh Kudus, itu kan Roh Kudus. Ini digerak-gerakan sendiri. Karena berdoa dengan segenap jiwa, budi dan pikiran kan menurut mereka begitu. ya saya juga kalau berdoa dengan apalagi yang hamba Tuhan atau pendoa-pendoa yang punya urapan, dia baru doa apa gitu ya, saya dekat dia gitu, nggak usah dekat dia, via handphone aja. Saya nggak bisa berbahasa roh, tapi nanti katanya saya berbahasa roh. Enggak, saya nggak percaya.
Ini ada buktinya kamu berbahasa roh. Saya nggak tahu itu bahasa roh, saya bilang. Saya nggak pernah namanya dibaptis roh, ada baptisan air, baptis roh, baptis api. Baptis api. Nah, saya nggak tahu, saya bilang. Saya tahu cuma baptis air aja, saya bilang. Saya nggak tahu, saya baptis Ini gimana pengalaman Sedikit mungkin yang tadi. Banyak ajaran-ajaran muncul kok, nggak karu-karuan sekarang. Di YouTube tuh, alirannya macam-macam, banyak nggak karu-karuan. Ada Tritunggal nggak percaya, ada oneness sekarang, ada Ya, ada yang nggak percaya Tritunggal. Itu pendeta itu yang begitu. Yesus. Nah, tapi tambah YouTube keluar itu tambah. Dulu masih nggak berani, sekarang sudah terang-terangan mengatakan gini banyak gini, Mas. Maka itu di teknologi makin bertambah, iman kita harus mungkin lebih kuat daripada dulu. Dulu banyak nggak ada tantangan, sekarang banyak tantangan. Maka itu banyak belajar lagi itu, betul-betul banyak belajar. Itu bawa arus memang, itu mudah bawa arus memang. Dan kita Melalui YouTube itu kan yang bicara Kudus, bisa juga iblis yang khotbah melalui iya, bisa saja. disesatkan. Padahal yang bicara seorang hamba Tuhan besar. Belum tentu memang. Maka supranatural itu ada dua, ada dari Tuhan, ada dari setan, itu aja dua-dua itu. Dan kita membedakan tuh memang beda-beda tipis. Kalau nggak minta hikmat dari Tuhan, belajar Bisa banyak juga. Tuhan. Bisa Nggak bisa juga mereka yang bicara itu bukan pendeta, tapi menyamar sebagai pendeta untuk menjatuhkan. Ya itu nyamar Tapi ada domba berbulu sih, domba berbulu apa? Serigala berbulu domba itu. Domba, ya. Ya bicara gitu banyak sekali. Kalau kita pelajari bidat, itu ribuan bidat itu muncul sejak zaman dulu sampai sekarang itu. Banyak sekali bidat-bidat itu muncul karu-karuannya. Sampai sekarang itu sudah model gitu. Kalau sudah di pikirannya sudah di brainwash, sulit sekali untuk mengubah, sulit memang. Angel juga. Ya, kita puji Tuhan lah, kita terus berjalan pada jalan yang benar. Yang penting kita berkata pada Alkitab, kita tetap minta Tuhan pertolongan, jangan sampai. Ya. Kalau Pak Pendeta, ya. Saya kemarin ikut di ibadahnya JS Ministry, Junaidi Salat Ministry. Itu mereka kenapa pakai, itu saya nggak ngerti itu bahasa Arab atau bahasa Ibrani, apa persis kayak orang Islam gitu, kayak orang Islam lagi ngaji amin amin, persis banget. Bahasa roh itu ada juga yang dipelajari Bu Ana, ada juga yang dari Tuhan. Jadi kita juga. Ya, bukan bahasa roh yang saya dengar sih mungkin bahasa aslinya di sana bahasa apa sih ya? Mungkin ortodok mungkin ya. Mungkin ortodok mungkin ya. Kalau bahasa-bahasa gitu. Ortodok. berani. Aja dengarnya gitu. Ih, ini aku lagi ada di pengajian atau ada apa sih? Romawi ya. Ortodok. Romawi. Persis banget kayak lagi pengajian, karena kan saya di lingkungan orang-orang ini pengajian muslim ini kan saya biasa, jadi saya tahu gitu. Ya ortodok itu. Jadi kembali ke kiblat mungkin. Sebaiknya ke kiblat ya. Pakai kiblat barang ortodok itu mungkin. Ortodok ada banyak aliran juga, ortodok Syria, ortodok macam-macam. Banyak sekali memang sekarang ini. Ya kayak gitu-gitu model bahasa Yahweh sekarang ada Yahweh, kembali lagi tidak boleh menyebut Yesus, nyebut Yesua, wah macam-macam ya. Macam-macam kita bingung kan. Ngadepin. Yang menyebut Yahweh itu maksudnya gimana sih Pak itu? Nggak boleh nyebut Yesus itu katanya nama dewa Arab itu. Dewa mana kita boleh sebut. Dia nyebut Yesua masih mata gitu. Kalau macam-macam itu di Surabaya ada namanya itu gerejanya YHS tuh. YHS itu pakai itu sekarang. Di Palu juga ada YHS. Itu pakai itu dia model itu. Yahweh Amasya. Oh ya gitu. Macam-macam. Pak Yusak itu Pak. Yusak. Itu teman saya kuliah di Ubaya itu. Saya sudah diminta khotbah di Makassar sama dia. Waktu reuni Ubaya itu.
saya sudah diminta di Makassar, Pak Liman khotbah di Makassar ya. Tapi begitu dia bicara, wah, eker-ekeran sama saya 1 jam nggak jadi, saya dipanggil. Masih Makassar, langsung dibatalkan sama dia karena bertentangan. Itu masih seperti itu, banyak sekali model-model gitu. Waduh, macam-macam ya orang, ngeri ngadepi. Teman saya satu ya bukan percaya pada Yesus, itu ada banyak jalan, macam-macam munculnya tuh ngeri ya Bu Neneng ya. Kalau kita ngadepi ajaran-ajaran gini, rasanya tambah sulit, tambah berani muncul itu. Belum oneness itu, tak percaya pada Roh Kudus, pada Yesus, tak percaya pada Bapa tok itu. Karena Bapa punya kuasa, Yesus sama Roh Kudus cuma co-pilot katanya, cuma pesuruh katanya, tidak perlu dipuji katanya. Itu ada lagi oneness itu Bapa itu. Tak salah Suhentolio ya Jakarta ya. Suhentolio itu pengaruh oneness itu. Suhentolio itu ya Pak. Lio itu ada. Juga iya, itu juga ini ajarannya udah menyimpang. Iya, macam-macam. Baik, terima kasih untuk yang sudah bersaksi, untuk yang sudah bertanya, untuk merespon. Kira semua itu Tuhan bila firman Tuhan menjadikan mereka makin naik di dalam tingkat pengertian yang lebih dalam lagi, makin banyak belajar firman Tuhan, makin mengerti kehendak Tuhan, supaya jangan seperti orang yang mendua hati atau diomong-ambingkan, tapi punya satu sikap konsisten, sikap yang kuat, sistem yang betul-betul tumbuh dan pandang pada Tuhan makin dewasa, sehingga banyak belajar firman Tuhan, sehingga tidak mudah diomong-ambingkan dan lupa-lupa pengajaran yang saat ini munculnya. Begitu banyak nabi-nabi palsu muncul, pekerja-pekerja palsu muncul, ajaran-ajaran yang begitu menyelesaikan banyak muncul di tengah-tengah itu. Tuhan, Engkau kuasai hamba-Mu. Berikan hikmat, akal budi, dan bijaksana betul-betul dari Tuhan. Supaya Engkau memberikan hikmat secara khusus pada anak-anak Tuhan yang betul-betul mengerti kebenaran firman Tuhan. Bila Zoom ini berguna untuk memuliakan nama Tuhan, berkati Pak Hari sebagai pimpinan di New Life ini, supaya diberikan kekuatan, kesehatan, juga anak-anak Tuhan yang di Zoom ini juga Engkau berikan kekuatan, kesehatan, supaya tetap bisa memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Pak. Di dalam nama Tuhan Yesus sama berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Amin. Terima kasih. Mari kita akan masuk di doa syafaat. Kami telah mendengar Tuhan. Tuhan, melalui firman-Mu ini kami boleh belajar. Kami boleh mengerti dan memahami apa kehendak Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Liman yang sudah menyampaikan firman-Mu. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati beliau di dalam pelayanan beliau, di dalam rumah tangga beliau, di dalam kehidupan secara pribadi, istri, anak-anak, serta cucu. Tuhan, kiranya Engkau campur tangan, Engkau memberkati mereka. Seluruh keluarga besar dari Pak Pendeta Liman, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Apapun yang menjadi pergumulan beliau Tuhan saat ini, kami hanya menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan tetap memberikan kesehatan kepada Pak Liman, memberkati rumah tangganya. Biarlah Tuhan kasih setia-Mu boleh melimpah atas kehidupan beliau. Saat ini hamba berdoa untuk Pak Martin. Ini Tuhan tetap memberikan kesehatan kepada beliau di dalam karirnya, tugas pekerjaannya setiap hari Tuhan yang beliau kerjakan di dalam menangani setiap masalah demi masalah. Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan yang akan melindunginya, Tuhan yang akan memberkatinya, dan Tuhan sendiri yang akan membuatnya berhasil. Bapa di dalam surga, Tuhan juga memberkati rumah tangganya, istri, anak-anak, menantu, cucu, baik yang ada di luar maupun di Indonesia, Bapa. Semuanya hamba serahkan ke dalam tangan-Mu. Apabila ada hal yang mengganggunya, baik itu kuasa-kuasa yang tidak kami inginkan, biarlah Tuhan sendiri yang akan bekerja turut campur tangan dalam kehidupan Pak Martin sekeluarga.
Bapak, hamba berdoa juga untuk Pak Hari di dalam sakit penyakitnya yang beliau saat ini alami, Bapak. Tak henti-hentinya kami memohon kepadamu, kiranya Tuhan menjamahnya, Tuhan memulihkannya secara sempurna. Baik rencana-rencana operasi yang akan dilakukan Tuhan, kami memohon kepadamu, Tuhan mendahuluinya, Tuhan memberkati tangan-tangan dokter, para perawat yang nantinya akan bekerja. Kiranya Tuhan melindungi Pak Hari. Kami juga memohon kepadamu, kiranya Tuhan memberkati rumah tangga Pak Hari, istri, anak-anak, dan orang tua kekasih yang sudah lanjut usia. Kiranya Tuhan menopangnya, Tuhan memberikan sukacita, Tuhan memberikan kesehatan. Biarlah Tuhan seluruh keluarga Pak Hari kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dan Tuhan kami juga memohon kepadamu kiranya Tuhan mengembalikan berkat untuk Pak Hari, di mana beliau telah menyediakan ruangan Zoom ini untuk kami pakai beribadah. Dan sehingga kami semua boleh terberkati Bapak. Bapak hamba juga berdoa untuk Ibu Pungki, hamba-Mu yang setia melayani Engkau Tuhan, untuk membawakan puji-pujian penyembahan. Kiranya Tuhan memberkatinya, Tuhan menopangnya, memberikan kesehatan selalu. Tuhan juga memberkati keluarga besar Ibu Pungki, memberkati anak-anaknya, cucunya, semuanya kami serahkan ke dalam tangan. Pergumulan demi pergumulan Ibu Pungki Bapak, biarlah Tuhan sendiri yang menolongnya. Hamba juga berdoa Tuhan untuk Pak Sony, dalam pergumulannya, di dalam pelayanannya, yang saat ini beliau juga membutuhkan alat-alat musik dan sedang membangun rumah ibadah ya Tuhan. Kami mohon kiranya Tuhan mencukupkan segala dana-dana yang dibutuhkan. Tuhan mengirimkan tangan-tangan penolong untuk menolong Pak Sony, sehingga pelayanan beliau boleh menjadi berkat bagi para jemaatnya. Tuhan kami juga mohon kiranya Tuhan memberkati rumah tangga beliau, baik anak-anak, istri, semuanya, keluarga besar Pak Sony kami serahkan ke dalam tangan Bapak. Bapak saat ini hamba berdoa untuk hamba-Mu Bapak Hairanda, yang saat ini juga hadir bersama-sama dengan kami. Engkau tahu Tuhan keberadaan Pak Hairanda dalam sakit penyakitnya, dalam keberadaan kesehatannya saat ini Tuhan, yang harus rutin cuci darah. Tuhan kami mohon Engkau menjamahnya, Tuhan memulihkannya, tangan-Mu yang penuh kuasa, kiranya memberikan kesembuhan secara sempurna kepada Pak Hairanda, sehingga Tuhan, Pak Hairanda tetap berpengharapan penuh kepada Tuhan. Kami juga mohon kiranya Tuhan memberkati rumah tangganya, memberkati anak-anak, cucu, menantu, dan juga istrinya Tuhan. Semua keluarga besar Pak Hairanda kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Itu juga hamba berdoa untuk Ibu Nana. Tuhan, kami mohon kepadamu, Engkau meniliknya, Engkau memberkati pergumulan demi pergumulan Ibu Nana. Ibu Nana sedang menunggu Tuhan, Engkau mengirimkan pendamping hidup Bapa. Kami mohon Engkau memberikan pendamping hidup yang sepadan dengannya Tuhan. Anak yang pendamping Engkau kirim, yang takut akan Tuhan. Dan kami juga mohon kiranya Tuhan memberkati segala usaha Ibu Nana, pekerjaannya, dan orang-orang di sekitarnya, orang-orang seisi rumahnya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan. Hamba juga berdoa Bapa untuk saudari Lenita. Tuhan kami mohon Engkau melindunginya, di mana Tuhan dia bekerja sebagai perawat Tuhan. Kami mohon kiranya tutup bungkus dia dengan kuasa darah Kristus, agar dia terhindar Tuhan dari hal-hal buruk yang kami tidak inginkan. Kami juga berdoa untuk orang tuanya, untuk saudara-saudaranya, biarlah semua mereka ada dalam lindungan Tuhan. Bapak kami juga berdoa untuk Ibu Nita Simorangkir. Kiranya Tuhan juga memberkati setiap pergumulan demi pergumulannya. Tuhan memberkati pekerjaannya. Tuhan memberkati rumah tangganya.
anak-anak, suami, semuanya kami serahkan ke dalam tangan. Baik perekonomian, pekerjaan suaminya pun kami serahkan ke dalam tangan. Tuhan sendiri yang memberkatinya. Hamba juga berdoa saat ini Bapa untuk keluarga Ibu Ana. Kiranya Tuhan tetap memberkatinya, Tuhan tetap menolongnya, Tuhan memulihkan rumah tangga Ibu Ana, dan Tuhan memanggil suami kekasih bersama anak-anak yang belum mengenal akan Engkau untuk datang kepada Engkau. Dan biarlah jiwa-jiwa mereka boleh diselamatkan Bapa. Terima kasih Bapa, pergumulan demi pergumulan Ibu Ana bersama keluarga besarnya, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Bapa, kami juga berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang tidak ada bersama-sama dengan kami. Pak Tommy, Pak Harun Warsito, Pak Evangelis Efrianto, semua Tuhan yang kami tidak bisa menyebutkannya, biarlah Tuhan sendiri yang akan melawat mereka satu persatu. Tuhan sendiri yang akan memberkati mereka. Apapun yang menjadi pergumulan mereka Tuhan, kami hanya menyerahkan ke dalam tangan Bapa. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk grup New Life Bapa, bersama-sama dengan grup pujian dan penyembahan. Kami memohon Engkau memberkati setiap anggota demi anggota, setiap pergumulan demi pergumulan mereka masing-masing Tuhan. Mungkin mereka ada yang bergumul dengan sakit penyakitnya, mereka bergumul dengan rumah tangga mereka masing-masing. Kiranya Tuhan menopang mereka, Tuhan memberkati mereka, dan Tuhan membukakan jalan bagi mereka. Hamba berdoa Tuhan saat ini untuk Ibu Mawarti. Tuhan kami mohon kepadamu, kiranya Tuhan juga menguatkan imannya, Tuhan memberkati rumah tangganya, memberkati pribadi Ibu Mawar, memberkati suami dan anaknya Bapa. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa untuk Ibu Neneng Bapa, kiranya Tuhan tetap memberkatinya di dalam pelayanannya di pedalaman Bapa. Apapun yang menjadi kebutuhan Ibu Neneng saat ini Bapa, Tuhan yang akan mencukupkan, Tuhan yang akan memberkatinya. Baik, kami juga berdoa untuk anaknya Tuhan, Rangga, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan memberkati Rangga di dalam pergaulannya, di usianya yang masih remaja saat ini Tuhan. Kiranya Rangga juga boleh memiliki rasa takut akan Tuhan dan boleh dengar-dengaran akan orang tuanya. Seluruh keluarga besar Ibu Neneng, Tuhan kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa, malam ini kami menyerahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Sisa-sisa kehidupan kami ini Tuhan, biarlah Tuhan yang akan memakai kami lebih heran lagi untuk menjadi pelayan Bapa. Dan kami hendak beristirahat Tuhan, kiranya Tuhan sendiri yang akan melindungi kami, Tuhan yang akan membentengi kami Bapa, dimanapun kami berada, dimanapun kami bertempat tinggal Tuhan, kiranya Tuhan Engkau memagari kami semua pada malam hari ini. Biarlah di dalam peristirahatan kami tetap bersuka cita, kami tetap dalam lindungan Tuhan. Besok pagi juga kami mohon Tuhan juga membangunkan kami dengan tubuh yang terberkati. Terima kasih Tuhan, inilah doa permohonan kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Amin. Haleluya Yesus. Mari kita kembali menyambung rangkaian doa kita. Terima kasih ya Bapa. Kami panggil Engkau Aba ya Bapa. Terima kasih buat setiap firman yang sudah kami dengar malam hari ini. Terima kasih untuk kami semua boleh hadir di dalam ruang Zoom ini Bapa. Tentu semua karena anugerah dan kasih karunia yang Kau berikan bagi kami. Karena Engkaulah andalan dan hidup kami. Karena Engkaulah tempat kami berserah, berharap, bergantung Bapa. Tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini Bapa selain datang kepada Engkau. Apapun keadaan kondisi kami, biarlah kehendak-Mu yang jadi atas setiap doa-doa yang kami panjatkan. Yang memberkati hamba-Mu Ibu Lydia yang sudah berdoa bagi kami semua. Engkau mengurapi Ibu Lydia dengan urapan yang baru, minyak yang baru, karunia-karunia yang baru yang Kau berikan, Engkau tambah-tambahkan. Bapa, Engkau mengurapi seluruh keluarga besar Ibu Lydia. Kami bawa di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih atas kesembuhan yang Kau beri atas Ibu Lydia. Di mana Tuhan Ibu Lydia semakin sehat, semakin dipulihkan karena kasih karunia yang daripada Engkau. Biarlah hamba-Mu menjadi seorang pendoa yang militan, menjadi seorang pendoa yang penuh dengan urapan kuasa-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa.
Hamba juga menyerahkan setiap hamba-hambamu yang sedang melayani dimanapun saat ini, baik di luar dan di dalam negeri, baik mereka yang di pedalaman pelosok daerah, pelosok negeri, bahkan wilayah-wilayah yang sangat terpencil sekali, Tuhan. Ada untuk mereka, Engkau ada melawat mereka, Engkau memulihkan mereka, Engkau mencukupkan apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka rindukan. Kami bawa di hadapan hadirat-Mu Tuhan, yang bagi mereka yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan dengan cara-Mu. Engkau cukupkan segala keperluan mereka hari lepas hari. Karena kami tahu Tuhan, alat-alat-Mu Tuhan yang Kau pakai untuk menjadi perpanjangan lidah-Mu, hamba-hamba-Mu Tuhan. Tidak mudah, kami percaya tidak mudah untuk menjadi perpanjangan lidah-Mu Tuhan. Begitu banyak tantangan dan rintangan yang kami alami dan kami hadapi. Namun Engkau tidak pernah tinggalkan kami hamba-hamba-Mu yang sedang bertugas saat ini. Kami juga menyerahkan setiap gereja-gereja-Mu saat ini Tuhan, baik itu di pelosok-pelosok, di kota dan dimanapun, karena Engkau memberkati di kota dan di desa. Kami serahkan Tuhan gereja-gereja untuk saling bersatu, untuk saling melengkapi sebagai satu tubuh Kristus Bapa. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang bersemayam di atas segala-galanya. Kami bawa di hadapan hadirat-Mu ya Aba ya Bapa. Malam hari ini juga kami menyerahkan pemerintahan kami, bangsa dan negara kami, seluruhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Nia sampai Pulau Rote, di hadapan hadirat-Mu. Biar lawatan kuasa ilahi turun atas bangsa kami, yang Kau memulihkan setiap apapun yang dilakukan di negara kami saat ini Bapa. Kami juga menyerahkan setiap jiwa-jiwa yang ada di dalamnya Tuhan, menyerahkan keluarga-keluarga Kristen Tuhan, menyerahkan generasi-generasi kami Tuhan, generasi ke depan, yaitu generasi Sadra Mesa, Abednego, generasi Daud terjadi, generasi Daniel terjadi atas bangsa ini Bapa. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa, biar Engkau juga melihat keadaan kondisi bangsa kami saat ini Tuhan. Kami bawa di hadapan hadirat-Mu, mulai dari Bapak Presiden kami, pemerintahan kami, mulai dari pusat sampai ke daerah, sampai ke pelosok. Kami bawa di hadapan hadirat-Mu, biarlah kuasa-Mu Tuhan yang menopang, Engkau yang menjamah bangsa kami boleh ada sebagaimana adanya Tuhan, bukan karena kuat gagah kami adanya, tetapi anugerah-Mu semata yang saat ini bersemayam di bangsa kami. Kami percaya ya Tuhan Yesus, biarlah kehendak-Mu yang jadi atas bangsa kami saat ini. Kami menyerahkan juga setiap daerah yang mengalami bencana Tuhan, bagi mereka yang sakit, penyakit, sembuhkan, pulihkan, jamah dengan kuasa-Mu Tuhan. Karena kami percaya tidak ada perkara yang terlalu sukar bagi Engkau. Karena kasih karunia yang Engkau sudah berikan bagi kami, bagi negara kami Tuhan, boleh ada saat ini. Kami juga menyerahkan setiap daerah, setiap negara yang mengalami pertikaian saat ini, peperangan Tuhan. Biar kamu pengampunan-Mu atas mereka saat ini Tuhan. Ada lawatan kuasa-Mu bagi mereka Tuhan. Mari Roh Kudus biar terjadi perdamaian Tuhan. Tidak ada yang saling merebut satu dan yang lain Bapa. Kami bawa di hadapan hadirat-Mu malam hari ini Tuhan. Dan kami percaya sebelum kami beristirahat tidur malam hari ini Tuhan, Engkau melihat keluarga-keluarga kami Tuhan, Engkau mengurapi, memberkati Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan kirimkan para malaikat surgawi-Mu yang boleh berjaga-jaga atas tempat tinggal kami masing-masing. Biarlah Bapa, inilah doa kami yang jauh daripada sempurna ini, yang akan disempurnakan dengan doa yang pernah Engkau ajarkan. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti di bumi dan di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan. Selama-lamanya. Amin. Amin. Silakan Pak Liman doa berkat. Pulanglah dengan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan terus menyertai saudara hari ini sampai selama-lamanya. Amin.